Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Siti Nurul Jannah, 2. Ma'rifah, 3. Ulia Alfain Sidfi, 4. Fatimatus Zahro. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen sekolah unggul yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Yang pertama yaitu tentang perencanaan yang akan dijelaskan oleh Siti Nurul Jannah. Saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen sekolah unggul. Yang pertama yaitu fungsi manajemen sekolah unggul yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan yang kata dasarnya merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala aktivitas dan sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan di masa yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan ini mengacu pada pemikiran dan penentuan apa yang akan dilakukan di masa depan, bagaimana cara melakukannya, dan apa yang harus disediakan untuk melaksanakan aktivitas tersebut agar mencapai tujuan secara maksimal. Yang selanjutnya yaitu tentang tahap-tahap perencanaan. Yang pertama, mengenai perumusan tujuan. Pada tahap ini, penyusunan perencanaan harus merumuskan tujuan yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, perumusan kebijaksanaan, yakni merumuskan bagaimana usaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam bentuk tindakan-tindakan yang terkoordinir, terarah, dan terkontrol. Yang selanjutnya, perumusan prosedur, yakni menentukan batas-batas dari masing-masing komponen. Yang selanjutnya, perencanaan skala kemajuan, yaitu merumuskan standar hasil yang akan diperoleh melalui pelaksanaan aktivitas pada waktu tertentu. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu pada tahap perencanaan bersifat menyeluruh. Maksudnya setelah tahap A sampai D tadi sudah dilaksanakan dan dirumuskan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam setiap membuat perencanaan, meliputi yaitu harus didasarkan pada tujuan yang jelas. Maksudnya semua komponen perencanaan dikembangkan dengan berorientasi pada tujuan yang jelas. Yang selanjutnya bersifat sederhana, realistis, dan praktis. Maksudnya perencanaan yang dibuat tidak bersifat muluk-muluk. Yang selanjutnya itu terperinci. Maksudnya harus memuat segala uraian dan klasifikasi rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan. Yang selanjutnya memiliki fleksibilitas, artinya perencanaan yang dibuat tidak bersifat kaku. Yang selanjutnya terdapat perimbangan antara unsur atau komponen yang terlibat dalam pencapaian tujuan. Di bidang persekolahan, perencanaan sekolah merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, alat, tuntutan-tuntutan, takziran atau hukuman, pedoman, dan kesepakatan yang menghasilkan program-program sekolah yang terus berkembang. Perencanaan sekolah harus bersifat luas, mampu menyesuaikan diri terhadap kebutuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi penjelas dari tahap-tahap yang dikehendaki dengan melibatkan sumber daya dalam pembuatan keputusan. Yang kedua yaitu tentang pengorganisasian yang akan dijelaskan oleh Ma'rifah. Nah, selanjutnya yakni saya akan menjelaskan tentang pengorganisasi manajemen sekolah unggul. Nah, pengorganisasi manajemen sekolah unggul merupakan fungsi manajemen yang kedua dan juga merupakan langkah strategis untuk mewujudkan suatu rencana organisasi. Menurut Winardi, pengorganisasian ialah suatu proses di mana pekerjaan yang ada dibagi dalam komponen-komponen yang dapat ditangani dan aktivitas-aktivitas mengkoordinasikan hasil yang dicapai untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan pengorganisasian ini dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang melakukan pengawasan dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi. Nah, pengorganisasian ini dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas yang harus dikerjakan. Nah, orang-orang yang harus mengerjakannya adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas tugas tersebut.
dan tingkat keputusannya juga harus diambil. Nah, selanjutnya yakni akan dijelaskan oleh yang ketiga, yaitu tentang penggerakan yang akan dijelaskan oleh Ulia Alfayun Sinfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uli Alfain Sinfi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggerakan. Menurut Nurholis, peran kepala sekolah sebagai manajer harus mampu memerankan fungsi manajerial, yakni planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Dalam bahasa Inggris, ada 5 istilah yang artinya hampir sama tetapi maknanya berbeda untuk pengertian menggerakkan orang lain seperti dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu directing, yakni menggerakkan orang-orang, maksudnya orang-orang lain dengan memberikan berbagai pengarahan. Yang kedua yaitu actuating, yakni menggerakkan orang lain dalam arti umum. Yang ketiga yaitu leading, yakni menggerakkan orang lain dengan cara menempatkan diri di muka orang-orang yang digerakkan, membawa mereka ke suatu tujuan tertentu, serta memberikan contoh-contohnya. Yang keempat yaitu commanding, yakni menggerakkan orang lain disertai unsur paksaan. Yang kelima, motivating, yakni menggerakkan orang lain dengan terlebih dahulu memberikan alasan-alasan mengapa hal itu harus dikerjakan. Berikut arti yang dikemukakan para ahli mengenai fungsi ketika manajemen sekolah unggul, namun yang paling sering dipakai yaitu actuating. Arifin coba merangkumnya yaitu menjadi penggerakan pada hakikatnya merupakan suatu usaha menggerakkan orang atau orang-orang untuk suka dan dapat bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan juga efisien. Untuk menggerakkan orang atau orang-orang bukanlah hal yang sangat mudah. Pemimpin atau pimpinan harus memiliki kemampuan dan seni untuk menggerakkan mereka. Kemampuan dan seni ini disebut dengan kepemimpinan atau leadership. Actuating ialah kemampuan membujuk orang-orang mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh semangat. Menggerakkan dalam organisasi sekolah adalah merangsang guru dan personal sekolah lainnya melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik untuk mencapai tujuan dengan penuh semangat. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa fungsi manajemen sama dengan yang lain, bahwa salah satunya adalah adanya penggerakan atau actuating. Dalam manajemen hanya membedakan objek seperti dalam manajemen sekolah unggul atau manajemen sekolah efektif. Semua tergantung bagaimana pembaca memahami. Agar tercapai sebuah tujuan menjadi sekolah yang efektif atau sekolah yang unggul harus ada fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan ini dilakukan setelah fungsi yang kedua lancar atau sudah baik. Jika sudah ada perencanaan dan juga pengorganisasian, maka dari itu perlu diadakan sebuah penggerakan agar perencanaan dan juga pengorganisasian yang telah tercatat tidak sia-sia. Atau bisa dicontohkan, penggerakan bagaikan sebuah praktik. Dan perencanaan serta pengorganisasian itu sebagai materi yang harus dicatat. Setelah dicatat, pasti terdapat sebuah praktik agar apa yang telah dicatat tidak sia-sia dan tidak mudah lupa. Setelah fungsi 1, 2, dan 3 berjalan, baru dilakukan fungsi yang keempat dan seterusnya. Sekolah dapat disebut sebagai sekolah unggul atau sekolah efektif jika sekolah tersebut dapat mencapai apa yang telah direncanakan. Untuk mencapai apa yang telah direncanakan, maka sebagai fungsi penggerakan sangatlah diperlukan agar dapat melakukan pengawasan dan juga penilaian serta evaluasi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, yang terakhir yaitu tentang pengawasan yang akan dijelaskan oleh Fatimatus Zahro. Baik, penjelasan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu pengawasan atau penilaian manajemen sekolah unggul. Controlling atau pengawasan sendiri adalah salah satu fungsi dari manajemen yang berupa mengadakan penilaian atau mengadakan koreksi.
segala hal yang telah dilakukan oleh pegawai sehingga dapat diarahkan ke jalan yang baik sesuai dengan tujuan awal. Kemudian pengawasan yaitu meneliti dan mengawasi agar semua tugas dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada atau sesuai dengan deskripsi kerja masing-masing personel. Kemudian penjelasan yang selanjutnya yaitu proses pengawasan. Menurut T. Handoko, dikemukakan proses pengawasan terdiri dari 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu penetapan standar pelaksanaan. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, tahapan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penggunaannya itu sebagai dasar agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Dan yang ketiga yaitu tahapan pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Beberapa proses berulang-ulang dan kontinu yang berupa atas pengamatan, kemudian laporan, metode, pengujian, dan sampel. Kemudian yang keempat, tahapan pembandingan pelaksanaan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan. Ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan penganalisaannya mengapa bisa terjadi penyimpangan tersebut, dan juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer. Kemudian yang terakhir yang kelima, pengambilan tindakan koreksi. Bila diketahui terdapat penyimpangan yang terjadi, maka di mana perlu adanya perbaikan atau koreksi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok 1 tentang fungsi-fungsi manajemen sekolah unggul. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.